Walillahi izzati wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 8. Setelah memikirkan ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahwa kemuliaan orang mukmin, pangkat, keberanian, ketinggian, kemenangan, dan kebaikannya hanya dengan sifat keimanannya. Apabila hubungan mereka dengan Allah dan Rasul-Nya kuat, yang merupakan maksud dari iman, maka semua akan menjadi milik mereka. Namun jika hubungan dengan Allah dan Rasul-Nya melemah atau berkurang, maka bencana, kemerosotan, dan kegagalan yang akan didapat seperti yang telah disebutkan sebelumnya secara jelas. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Al-Asyr 1-3. Para pendahulu kita telah mencapai kemuliaan yang sempurna, sedangkan kita di dalam kehinaan dan keburukan. Sudah jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, sedangkan kita terhalang dari nikmat yang besar ini, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya akan datang suatu masa atas manusia tidak akan tersisa daripada Islam kecuali namanya saja, dan daripada Al-Quran kecuali tulisannya saja. Miskat. Sekarang perlu direnungkan, apabila kita telah terhalang dari Islam yang sebenarnya, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, yang dengannya keberhasilan dan kebaikan dunia dan akhirat akan wujud, maka apakah ada cara lain untuk mengembalikan semua itu? Dan apakah penyebab keluarnya ruh Islam dari diri kita, sehingga diri kita hanya jasad tanpa ruh? Ketika mushaf langit Al-Quran dibacakan dan kemuliaan umat ini serta ketinggiannya disebutkan, maka diketahuilah bahwa umat ini telah diberikan tugas yang paling tinggi dan mulia, yang dengannya mereka disebut sebagai umat terbaik, khairu ummah. Maksud diciptakannya dunia adalah mengetahui keesaan zat dan sifat Allah, dan ini tidak mungkin mencapai apabila keburukan yang ada itu tidak dihilangkan dan diganti dengan kebaikan. Dalam rangka tercapainya maksud itu, maka dikirim ribuan nabi, dan untuk menyempurnakan maksud itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus penghulu nabi dan rasul dan membenarkan ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan telah aku relakan Islam menjadi agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Sekarang karena maksud telah sempurna, setiap kebaikan dan kejahatan telah dijelaskan, dan Islam sudah merupakan agama yang sempurna. Oleh karena itu, risalah dan kenabian yang dahulu hanya dikerjakan oleh para nabi, maka sekarang kerja itu telah diberikan kepada umat Muhammad SAW sampai hari kiamat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun.
Dan hendaknya di antara kalian ada suatu jamaah yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar, dan hanya mereka lah akan mendapatkan kejayaan, yaitu yang melakukan kerja tersebut. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Pada ayat pertama, umat terbaik dinyatakan bagi mereka yang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan pada ayat berikutnya disertai pembatasan, hanya bagi mereka lah keberhasilan dan kebahagiaan. Bahkan pada ayat lain, bagi mereka yang tidak mengambil keputusan untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran akan mendapat azab dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanakhawna an munkari fa'alu bi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud alaihissalam dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan mungkar. Sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 78-79. Ayat ini dijelaskan dengan keterangan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada umat sebelum kamu yang apabila di antara mereka berbuat salah, datanglah orang yang melarang, menegur seraya memperingatkan, wahai kamu, takutlah kepada Allah. Hari esoknya dia duduk-duduk bergaul seperti biasa dengan pelaku maksiat tadi, makan dan minum bersama mereka, seolah-olah ia tidak melihat mereka melakukan dosa pada hari kemarin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyaksikan perbuatan mereka, maka dia menyatukan hati mereka. Kemudian Allah melaknat mereka melalui lisan nabinya, yaitu Daud alaihissalam dan Isa alaihissalam putra Maryam. Demikian ini karena mereka tidak taat kepada Allah dan sudah melampaui batas. Demi Allah, ya jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, kalian harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan hendaklah kalian memegang tangan orang yang bodoh dan memaksanya kepada yang hak. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan hati-hati kalian, kemudian akan melaknat kalian sebagaimana dia telah melaknat mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari kitab At-Targhib. Dari Jarir bin Abdullah anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang melakukan maksiat dan ia tinggal dalam suatu kaum, lalu kaum itu tidak mencegah perbuatan orang itu padahal mereka mampu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka sebelum mereka mati, yaitu di dunia ini akan didatangkan bencana. Hadis riwayat Abu Daud. Diriwayatkan oleh Anas dan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kalimat la ilaha illallah akan selalu memberikan manfaat bagi pembacanya dan akan menjauhkan dirinya dari azab selama mereka tidak mengabaikan hak-haknya. Beliau bersabda, kemaksiatan kepada Allah SWT telah dilakukan secara terang-terangan, tapi mereka tidak berusaha mencegah dan mengubahnya. Hadis riwayat Asbahani At-Targhib. Dari Aisyah anha berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku. Dari raut wajah beliau aku merasakan bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Beliau berwudu dan tidak berbicara kepada siapapun. Aku pun merapatkan telinga ke dinding kamarku agar bisa mendengar apa yang beliau sabdakan.
Beliau duduk di atas mimbar dan selalu memuji Allah. Beliau bersabda, "Hai manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian, serulah manusia berbuat kebaikan dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar sebelum datang masanya di mana kalian berdoa kepadaku, tapi aku tidak akan menerima doa kalian. Kalian meminta kepadaku, tapi aku tidak akan memenuhi permintaan kalian, dan kalian memohon pertolongan kepadaku, tapi aku tidak menolong kalian." Beliau pun tidak menambah khutbahnya lebih dari itu, sehingga beliau turun dari mimbar At-Targhib.